Baik, siap Pak. Oke. Siap Pak Andro? Insyaallah siap, Bu. Bismillah. Siap. Cukup jelas suara saya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke. Eh, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Andro Pratama. Saya mahasiswa PPG dari kelas PAI 2, batch 2, berasal dari Kabupaten Merangin, Bu. Hmm, mengajar? Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD nomor 128 garis miring 6, Tanjung Putu 1, Kecamatan Tebet Barat, Kabupaten Merangin. Kelas berapa, Pak? Semua Kebetulan kelas? Satu kebetulan sampai saya enam. kebetulan saya semua kelas, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Baik, kita mulai ya, Bapak. Ya, Bu. Ya. Coba Bapak buka Al-Qur'an. Ya, Bu. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 10. Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Fi, kulub Pak. Fi. fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Mohon maaf salah ya, Bapak. Membacanya itu perhatikan tajwidnya, Pak. Ya, Bu. Coba perhatikan yang salah baca tadi. Fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Itu jelas, bukan dengung. Coba diulangi. Dari Faza ya, Bu. Ya, Fazadahumullah maradan walahum adabun alim. Sadaqallahul azim. sampai ujung dua ayat. Dua ayat, Bapak. Satu lagi. 11 ya, Bu. Ya, Saya ulang dari Faza ya, Bu. ya. Fazadahumullahu maradan walahum adabun alim. Adabun alimum bima kanu yakdibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allahul azim. Shadaqallahul azim. Baik. Saya akan menanya tajwidnya, Bapak ya. Ya, Bu. Coba Bapak perhatikan Bapak ayat yang Bapak tanya baca tadi. Mm-mm. Fi qulubihim marado. Apa hukum bacanya? Yang wakaf itu ya, Bu. Mim mati bertemu dengan mim disebut dengan Idgham mutamat selain atau idgham atau mimi. idgham mimi. Ya. Oke. Maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Yang mana, Bu? Azabun alim. Tanwin bertemu dengan alif. Anu bertemu dengan alif namanya izhar, jelas. Bima kanu yaksibun. Berapa panjangnya bun? Eh, 3 alif atau 6 harkat. Karena arid Mad apa itu? mat arid lisukun. Oke. Wa iza qila lahum la mim mati bertemu dengan la. Mim mati bertemu dengan la disebut dengan izhar safawi. La tufsidu fil ardi qalu. Berapa panjangnya itu, Bapak? 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 harkat. 5 harakat. Innama nahnu muslihun. Oke, bisa. Oke, bisa tajwidnya.
Amin Oke, ya. Bapak persiapkan kertas. Ada di dekat Bapak kertas? Ada, Bu. Oke, pena, Ini atau spidol, Bu? spidol lah. Biar nampak jelas nanti. Spidol. Ya, Bu. Oke, silakan Bapak tutup Al-Quran. Ada, Bu. Baik, silakan tolong Bapak tulis Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Silakan. Surat apa, Bu? An-Nasr. Alam nasroh laka sodorok. 1 sampai 3 saja. Iya, Bu. Saya kasih waktu 12 menit Bapak ya. Iya, Bu. Sampai jam 8.30. Silakan.
Apakah sudah selesai, Bapak? Sudah, Bu. Ya, coba diangkat, coba diperlihatkan ke saya. Ditinggikan lagi, Pak. Alam nasroh laka sadrak. Angkat lagi. Wa wada'na anka wisra allazi. Dikit lagi, Pak. Ayat ketiga belum kelihatan. Angkat lagi, Pak. Nah, belah blur. Allazi allazi angqada sohrak. Sohrak. Oke. Siap. Oke, Pak. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Baik, mungkin saya akan bertanya lebih jauh lagi tentang Al-Quran. Sejauh ini yang Bapak ajarkan kepada para peserta didik terkait dengan Al-Quran, ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Apa definisi Al-Quran, Pak, menurut Bapak? Al-Quran terdiri dari definisi Al-Quran terdiri dari dua. Pertama menurut bahasa, kedua menurut istilah. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Sementara secara istilah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup atau dasar hukum untuk manusia di dunia ini. Terus? Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup atau dasar hukum bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Al-Quran diturunkan di dua tempat, yakni di kota Mekah dan di kota Madinah, yang mana diturunkan dengan beberapa cara, yakni melalui perantara malaikat Jibril dengan jumlah 114 surat. Demikian, Bu. Oke. Lalu menyambung itu, ya Al-Quran merupakan pedoman hidup kata Bapak tadi ya. Benar, Bu. Maka di dalam Islam ada 4 sumber hukum. Apa itu Pak? Yang 4 itu? 4 sumber hukum di dalam agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang pertama. Yang kedua hadis atau sunnah Rasulullah, hukum yang kedua. Yang ketiga adalah ijtima, pendapat para ulama. Ijma, ijma Pak. Oh, ijma ya, Bu. Yang Ya, ketiga, ijma. ijma. Yang keempat? Yang keempat, kurang tahu, Bu. Tafsir mungkin, Bu. Kok guru agama kurang tahu sumber hukum Islam yang keempat? Yang keempat bernama? Penafsiran, Bu. Kias. Oke, ya. Iya, Bapak iya. alumni mana? Saya alumni dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Bu. Oh iya, orang Sumatera Barat. Ya, saya orang Padang. Iya, perguruan tingginya dari mana? STAI Bali Selasa. Jurusan PAI begitu. Ya, jurusan PAI, Bu, Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias. Kias ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Kias itu artinya membandingkan antara suatu perkara yang tidak ada hukumnya, sumber hukumnya dalam Al-Quran, di hadis, di Ijma, dengan sesuatu yang ada gitu ya, dengan keadaan sekarang karena disamakan ilatnya. Oke, kita lanjut. Iya, Bu. Di dalam hadis yang menjadi sumber hukum Islam itu ada berapa jenis hadis Rasulullah yang harus kita pedomani? Hadis Rasulullah yang wajib kita pedomani
ada yang tahu cuma hadis sahih. Bukan, itu kualitas hadis. Hadis Rasulullah itu ada berapa macam itulah. Coba begitu. Hadis Rasulullah itu ada berapa macam, Pak? Pas, Bu. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Baik, lanjut. Ketika Bapak mengajarkan sebuah materi PAI ya kepada para peserta didik Bapak, Iya, Bu. bagaimana cara Bapak memberikan pembelajaran ketika materi itu menyangkut dengan akidah? Terima kasih, Bu. Sebagai seorang guru PAI, kita juga seorang guru. Inti awalnya adalah guru itu adalah digugu dan ditiru. Apa maksudnya? Bahwa guru itu memberikan contoh terbaik dulu sebelum dia memberikan pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran akidah akhlak ini dituntut adalah akidah dan akhlak. Bagaimana cara, sikap, atau perilaku yang baik untuk kita sampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, sebelum kita menyampaikan tentang pembelajaran akidah akhlak, kita sebagai guru harus terlebih dahulu mencerminkan sikap yang baik, terpuji, dan akhlak muda sebagaimana bisa dicontoh dan diterapkan oleh peserta didik. Terima kasih. Caranya? Caranya adalah dengan cara mencontohkan, kemudian menyampaikan, kemudian memerintahkan, dan mengamalkan serta menerapkan kepada peserta didik. Oh ya. Baik, selanjutnya Ya, ketika memberikan pembelajaran tentang akhlak, bagaimana cara Bapak? pembelajaran tentang akhlak adalah, pertama adalah kita sendiri harus mencerminkan sikap bagaimana akhlak yang baik, kemudian memberikan contoh-contoh atau teladan kepada peserta didik dengan memberikan gambaran atau cerita-cerita tentang kisah Rasulullah, akhlak yang baik, sahabat Rasulullah, kemudian mencari sumber yang akurat, yang baik tentang akhlak tersebut, kemudian menerapkan dan mengamalkan kepada peserta didik. Oke. Sekarang kita lebih ke fikih ya Pak ya. Ya, Bu. Oke. Apa itu arti fikih Pak? Fikih menurut pendapat saya adalah artinya hukum yang Hukum. mengatur. Oke, sepakat. Menurut saya juga hukum. Memang arti fikih itu adalah hukum. Sama ya, Bu. Lalu definisi sholat menurut fikih apa ya Pak? Definisi surat menurut fikih adalah bacaan yang menjadi sumber hukum dalam Al-Quran. Oh, bukan. Oke. Coba Bapak pikirkan lagi. Apa definisi sholat menurut fikih? Kita kan tadi berbicara fikih ya. Fikih artinya hukum. Ya, Secara hukum, ma makna sholat? As-sholatu? sholat ya, Bu. Iya, sholat. Oh, kirain surat. Sholat secara fikih artinya adalah ibadah atau perintah dari Allah kepada hambanya. Huh, kurang pas ya Pak. Hmm, Fikih, secara fikih Bapak. eh, Secara fikih, sholat artinya adalah pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kita berbicara dalam konteks fikih loh Pak. Fikih secara hukum, ma makna sholat? Kewajiban. Tidak, tidak. Pas, Bu. Pas. Sholat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu loh Pak, Oh, secara iya. fikih. Jadi pelaksanaannya gitu ya, Bu. Ya secara hukum. Oke,
Terkait dari itu ya, terkait Ya, dari itu, apa atau berapa rukun sholat itu, Pak? sholat ada 13, Bu. Oke, coba Bapak sampaikan. Yang pertama ada niat, Hmm? yang kedua berdiri tegak betul, yang ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Eh, Apakah tahiyatul awal rukun? No. Tidak, Bu. Eh, Membaca tahiyat, Bu. Membaca tahiyat, kemudian salawat Nabi, kemudian eh, salam tertib. Apakah salam kedua-duanya jadi rukun atau seperti apa? Eh, Salam pertama rukun menoleh sampai ke belakang, sementara salam ke kiri sunnah karena tidak harus keseluruhan. Oke. Dari situ berarti pelaksanaan sholat itu, kalau kita lakukan sehari-hari, rukunnya hanya sedikit ya, ada 13. Ya, Tapi kemudian ada lagi beberapa hal yang kita lakukan. Eh, eh, Coba Bapak sebutkan sunat-sunat sholat. 5 saja. sunnah-sunnah sholat ya, Bu. Hmm. Yang pertama membaca doa iftitah, kemudian yang kedua membaca ayat-ayat pendek Hmm. dalam rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian sunnah sholat, sunnah sholat. Yang ketiga duduk tahiyatul awal, duduk tahiyatul akhir, kemudian eh, membaca doa. Bersih. Baca doa termasuk sunat ya. Banyak, sebelum itu masih banyak. Mengangkat tangan ketika takbir, ya kan, bersedekap, itu semuanya sunat. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke zakat ya Pak. Ya, Bu. Zakat. Mak manahu zakat. Zakat Zakat artinya adalah mengeluarkan, mengeluarkan, membersih. membersihkan, mensucikan harta dari yang kita Ya, punya. zakat ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Ya, Coba sebutkan harta-harta yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal, coba sebutkan 5 saja. zakat mal yang wajib dikeluarkan pertama adalah harta niaga, Hmm? kemudian barang temuan, kemudian emas, tembaga, hewan ternak, kemudian hasil pertanian. Oke. Tersebut tadi di sana hewan ternak. Maka saya contohkan kambing. Berapakah zakatnya ketika seseorang sudah mempunyai 40 ekor kambing, sudah sampai umur dan sudah cukup waktunya? Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 4, Bu. Hmm? 4 ekor. Nah, salah. Kalau punya kambing 40 ekor, zakatnya yang diwajibkan hanya 1 ekor. Yang sudah panjang umur, yang sudah pas umurnya. Kirain 10 ekor satu gitu ya, Bu. Oke, belum pas berarti ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Eh, di, coba Bapak sampaikan ke saya di antara materi-materi yang Bapak ajarkan untuk kelas 6 apa ya? Materi untuk kelas 6, kebetulan di sekolah saya untuk kelas 6 masih kurikulum 13, karena di tempat saya mengajar masih kurikulum mereka itu kelas 1 dan kelas 4, Bu. Untuk kelas 6, materi awalnya saya mengajarkan tentang keragaman, yaitu surat Al-Kafirun. Kemudian ada juga Asmaul Husna, ada juga iman kepada hari kiamat, ada juga tentang Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah Rasul seperti Nabi Yunus, Nabi Isa, eh, eh, Nabi Zakaria. Oke, ada tersebut tadi eh, surat Al-Kafirun. Apa tafsir dari surat Al-Kafirun? Al-Kafirun itu secara artinya dalam Al-Quran artinya orang-orang kafir.
Maksud dari orang-orang kafir di sini adalah orang-orang yang tidak mempercayai tentang Allah, atau maksudnya adalah orang yang mempunyai keyakinan di luar agama Islam. Namun di Indonesia orang-orang yang di luar dari agama Islam diakui dengan 6 agama Islam lainnya, Bu. Ayat apa itu ayat Al-Kafirun itu? Tentang apa? Kan saya minta tadi taksirnya. Ya, Bu. Ya, apa eh, makna dari surat Al-Kafirun itu? Maknanya dari surah Ayat Al-Kafir tentang apa? Ayat tentang apa gitulah. ayat tentang menceritakan orang-orang kafir atau memeluk Bukan, agamanya. bukan ke sana, bukan ke sana maksudnya, Pak. Hmm. Surat Al-Kafirun adalah ayat tentang umpamanya kalau ada ayat tentang pendidikan, ayat tentang ini. Kalau Al-Kafirun itu surat tentang ayat apa? Tentang apa tuh, Pak? Tentang keragaman, Bu, atau menghargai Tentang toleransi. toleransi. Bilangnya toleransi. Oke. Di antara kisah para nabi, saya menguji Bapak sesuai dengan materi yang Bapak ajar aja ya. Iya, Bu. Di antara kisah para nabi tadi yang Bapak sampaikan, apa teladan yang kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Teladan dari kisah Nabi Ayub adalah bahwa setiap manusia di muka bumi ini, di dunia ini, memiliki ujian, cobaan, dan musibah masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, cobaan, dan musibah kepada hambanya, itu adalah mampu untuk mengembannya. Dari kisah Nabi Ayub kita bisa belajar dengan harta kekayaan, dengan hewan ternak, kemudian dengan uh, harta yang banyak, beliau diuji dengan kemiskinan, beliau diuji dengan penyakit kulit yang tiada sembuh, tetapi beliau tetap sabar menjalani itu semua sehingga beliau lulus atas cobaan tersebut. Sebagai manusia, kita bisa belajar bahwa setiap musibah, ujian yang diberikan Allah kepada manusia pasti ada hikmah di balik itu semua. Terima kasih. Oke. Oke. Selanjutnya, Iya, Bu. eh, ketika Bapak memberikan pelajaran kepada para siswa, bagaimana Bapak memberikan teladan tentang eh, eh, seperti apa sikap Nabi Ayub itu? Itu kan ada di sana terbersit pelajaran harus sabar ya. Iya, Bu. Bagaimana Bapak menerapkannya kepada peserta Bapak dengan sikap mencontoh teladan Nabi Ayub? Terima kasih, Bu. Dengan meneladani kisah Nabi Ayub, kita bisa memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam pembelajaran atau pendidikan, kita harus seperti itu. Jangan kita beranggapan kita bodoh atau kita tidak bisa, berarti kita menyerah dan tidak mau lagi berusaha. Kenapa demikian? Allah menganugerahkan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan sikap sabar kita dan selalu mau berusaha juga, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam pendidikan juga seperti itu. Sebagai pendidik atau sebagai peserta didik, sikap kita adalah selalu meneladani sikap sabar dalam setiap bersikap. Dengan teman-teman peserta didik, jangan melihatkan selalu sikap egois seolah-olah kita menang sendiri. Tetapi lihatkanlah sifat sabar, kita merendah selalu. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih. Oke. Eh, katanya di sekolah Bapak belum kurikulum merdeka. Baru kelas 1 dan kelas 4, Bu. Oke, berarti sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah. Eh, apa yang Bapak ketahui dengan paradigma kurikulum merdeka itu? Secara secara arti, merdeka itu artinya bebas. Maksud di sini bebas untuk mengembangkan bagaimana tentang latar belakang atau keadaan sekolah kita. Jangan kita terfokus ke satu materi saja dengan satu sumber saja, tetapi kita bebas untuk bervariasi menggunakan satu materi tersebut, tetapi bisa mengembangkan materi tersebut sehingga bisa mengambil hikmah atau manfaat untuk pembelajaran berikutnya. Apa yang Bapak tangkap dengan pembelajaran berbentuk kan
paradigma kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran dengan diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi, Bapak? Terima kasih Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memberikan peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pola pikirnya. Jangan, kalau selama ini yang terfokus itu pembelajaran adalah kepada guru, guru yang memberikan, guru yang menjelaskan, kemudian siswa hanya bersifat menerima atau ibaratnya seperti cangkir dengan teko atau tempat air. Tetapi di sini adalah tugas siswa selama ini di kurikulum sebelumnya hanya seperti gelas. Tetapi di kurikulum merdeka ini adalah saling berkesinambungan antara guru dengan murid. Maksudnya adalah sebelum guru menjelaskan materi tersebut, siswa sudah bisa mengetahui sebagian pembelajaran tersebut dan saling berdifferensiasi dengan guru dalam pembelajaran. Terima kasih. Oh, bukan ke sana, Bapak. Kurang tepat. Diferensiasi itu Bapak kurang memahami berarti. Oke, saya uji saja kemampuan Bapak ya. Ya, Bu. Barangkali pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Oke. Kalau tadi Bapak menjelaskan seperti itu arahnya diferensiasi, itu kurang tepat, Bapak. Iya, Bu. Diferensiasi itu adalah memberi pembelajaran berbeda-beda begitu loh, diferen. Oh, iya. Berbeda-beda untuk siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kalau Bapak bilang tadi di sekolah Bapak kelas 4 sudah kurikulum merdeka, mau berarti Bapak sudah tahu dong. Seorang guru harus bisa melaksanakan pembelajaran berparadigma diferensiasi. Ada pembelajaran tidak disamakan semua siswa itu gitu loh, Pak. Gitu. Ada siswa yang lemah kemampuannya, ada yang sedang, ada yang tinggi. Maka kemudian seorang guru harus memberikan pendekatan sesuai kemampuan siswa tersebut. Gitu yang harus Bapak pahami ya. Iya, Bu, terima kasih. Lalu dalam hal itu, ketika mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu harus ada asesmen dulu. Ya, asesmen terhadap siswa untuk mengelompokkan mereka pada taraf apa. Ya, Bu. Itu kan ya. Nah, kalau dengan sistem asesmen sudah berjalan, lalu kemudian ada berbagai macam bentuk asesmen, diantaranya ada namanya tes formatif. Apa yang Bapak terapkan dengan pelaksanaan tes formatif untuk kelas 4 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka? Silakan. Terima kasih, Bu. Di kelas 4, pada pembelajaran PAI, saya menerapkan tes formatif, yakni kita tidak hanya melakukan tes pada akhir pembelajaran, namun kita juga memberikan tes pada proses pembelajaran itu sendiri, seperti dengan memberikan pertanyaan di dalam proses pembelajaran atau menilai sikap siswa dalam proses pembelajaran. Oke. Coba Bapak sebutkan di antara P5 PPRA. Silakan. Maksudnya unsur yang terkandung dalam P5 Ya, ya. unsur-unsurnya. Yang pertama adalah berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Yang untuk Kemenak aja lah, yang rahmatan lil alamin apa-apa di antaranya? Nilai-nilai yang harus ditanamkan? Kurang menguasai, Bu, kebetulan di guru SD. Bapak mohon maaf, Bapak ngajarnya berasal dari Kemenak atau Kemendikbud? Saya dari Kemendikbud, Bu, Dinas. Oh, Kemendikbud, pantaslah. Oke, barangkali Pak sudah 50 menit Bapak ujian dengan saya. Selanjutnya mungkin kepada peserta lain, bagaimana cara menghubunginya? Dikasih tahu di grup apa bagaimana nih? Tunggu, Bu, saya hubungi ya, Bu. Ya, peserta berikutnya atas nama Ibu apa tadi? Ibu Desi. Ibu Desi. Ya. Minta tolong silakan join. Saya tunggu ya, Pak ya. Bapak silakan leave dan Mbak Ibu Desi silakan join ke Zoom ini. Ibu, saya jadikan host ya, Bu. Oke. Ibu, terima kasih, Bu, atas ilmunya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Maklum, Bu, saya sebelumnya dari umum kuliah ke PAI. Alhamdulillah sekarang PPG jadi guru PAI ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipanggil Ibu Desinya. Ya, Bu.